Halo seluruh, balik lagi barengan Bang JL nih. Kita kembali mengalur lagi ya. Oke, di alur kita kali ini Mamang lompat dulu ke barat setelah kemarin-kemarin main di Asia ya. Oke, film yang akan Mamang alurin ialah Jeepers Creepers Reborn 2022. Ribet penyebutannya. Oke, gak banyak basa-basi lagi, langsung dimulai saja karena Mamang juga belum tahu kayak gimana alurnya. Sebelumnya subscribe dulu ya yang belum subscribe. Jangan lupa juga cemilan dan kopinya. Yuk ah. Kisah berawal sepasang pasangan orang tua, Mari dan Roni, yang sedang berkendara. Mereka tampak bahagia sesekali bersendagura dan Mari berkata, "Ini hari yang indah." Tak lama kemudian, tiba-tiba di belakang mobil mereka muncul mobil box yang terlihat ngebut. Mari panik dan Roni mempersilahkan salip saja. Mobil itu pun menyalipnya. Lalu pada saat Roni dan Mari melanjutkan perjalanannya, mereka melihat mobil box tadi terparkir dan tidak sengaja melihat orang yang di dalam mobil box itu membuang atau memasukkan jasad manusia ke dalam lubang atau seperti tong sampah itu. Lalu Roni pun tancap gas untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi si mobil box itu tahu kalau Roni melihatnya. Si mobil box itu mengejar mobil Roni dan hampir akan menabraknya. Roni banting setir menghindari mobil box itu. Roni selamat dan Roni berpikir ia akan melaporkan ini ke polisi. Roni dan Mari sengaja berhenti di dekat rumah tua itu untuk melihat apa yang dimasukkan ke lubang itu tadi oleh si pengendara mobil box itu. Mari shock melihat sesuatu di lubang itu. Lain keheranan melihat Cass kekasihnya terus mengulang-ulang berita tersebut. Menurut Cass ini adalah cerita kisah nyata karena hilang-hilangnya orang secara misterius seperti ada kaitan dengan cerita legenda munculnya sesosok monster pembunuh manusia. Konon katanya monster itu akan muncul setiap 23 tahun sekali. Dan sekarang tepat 23 tahun setelah kejadian yang menimpa pada Mary dan Roni. Tapi saat itu mereka berdua tidak terlalu menganggap serius soal adanya monster. Mereka hanya menganggap mitos dan hanya sebuah dongeng saja. Di tengah perjalanan, Lain tiba-tiba muntah. Terlihat dari pohon ada seekor burung gagak yang berwarna putih melihat dan memperhatikan Lain. Di mobil, Cass yang menunggu ternyata diam-diam Cass akan memberi kejutan pada Lain. Cass menyiapkan cincin dan berencana akan melamar Lain. Di waktu yang bersamaan, ada sesosok makhluk yang keluar dari bangunan kosong. Makhluk bersayap yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Sesosok monster itu tak lain dan tak bukan adalah The Creepers. Hari itu mungkin hari keberuntungan bagi Creepers. Baru saja terbangun, dia langsung mencium ada aroma yang lezat menghampirinya. Rencananya Sam akan menyusul Lain dan Cass. Sam sempat menghubungi Lain untuk menunggunya di hotel. Namun naas, Sam orang pertama yang disantap oleh si Creeper. Di perjalanan, mereka sempat mampir ke sebuah toko yang menjual pernak-pernik yang berbau horor. Kemudian sang pemilik toko datang. Kedatangan mereka hanya mau menanyakan sebuah alamat, karena Lain yang mencari di Google Map tidak menemukan. Lalu sang penjaga toko itu menunjukkan sebuah peta dan menunjukkan kemana arah Lain yang harus dilewati.
Dan saat tangan Line menyentuh kedua tangan si penjaga toko itu, tiba-tiba Line diperlihatkan ke sebuah tempat di mana dia melihat ada stroller bayi dan ada orang-orang dengan menggunakan jubah hitam. Line merasa heran. Now you come back anytime you. Akhirnya mereka sampailah di sebuah hotel. Mereka berdua sangat antusias untuk menyambut festival horor itu. Sebelum berangkat, mereka sempat mencoba beberapa kostum yang cocok untuk mereka. Mom's gonna paint these streets with satisfied your fanboy fantasies. Di dalam toilet, Line diam-diam melihat tes pack untuk memastikan kondisi yang dialaminya. Creeper yang sudah pulih kembali siap beraksi. Di keesokan malamnya, Cash dan Line datang ke pesta horor yang mereka nanti-nanti. Ternyata banyak sekali pengunjung yang berdatangan untuk merayakan acara itu. Sebelum masuk, seperti biasa, Cash dan Line harus membeli tiket dulu. Jika mereka beruntung dari tiket itu, mereka bisa mendapatkan hadiah dari pesta festival horor yang diselenggarakan. Singkat cerita, tibalah acara pada undian tiket. Bagi pengunjung yang beruntung akan terpilih dan bisa mendapatkan hadiah utama. Hadiah itu adalah mereka akan dibawa ke sebuah tempat legenda, yaitu kediamannya keluarga Bernabet, di mana tempat itu tempat Creeper berada. Sesosok makhluk buas yang sama ini dianggap sebagai cerita mitos. Cash dan Line akan dipandu oleh beberapa kru yang sudah disiapkan. Dan tak hanya itu, kegiatan mereka di rumah Bernabet akan didokumentasikan. Beberapa orang yang akan terlibat diantaranya adalah Jimmy dan Gary. Dan masih ada beberapa kru kameramen lainnya yang akan ikut. Lalu mereka dibawa ke sebuah mobil yang sudah disiapkan. Dan tibalah mereka di sebuah gunung kuburan kuno. Dan Jack, seorang supir yang mengantarkan mereka, berkata, "Selamat datang di pemakaman keluarga Bernabet yang sudah berumur 1700-an lebih. Tempat suci dan sekaligus tempat yang paling angker." Cash yang dari awal sangat antusias sudah tak sabar ingin segera masuk. Sementara dia tak sadar kedekatan dia dengan Carrie membuat Line cemburu. Dan mereka pun sedikit bertengkar. Sementara Creeper dari kejauhan sudah mencium keberadaan mereka. Mereka semuanya tak sadar kalau keberadaan mereka di kuburan Bernabet adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh golongan penyembah Creeper. Satu persatu mereka pun mulai dimangsa. Sementara itu, Line yang sedang disekap oleh si Creeper, ternyata Creeper mengetahui bahwa Line sedang hamil muda. Creeper ingin menyantap bayi yang ada di perut Line. Mereka berempat mencari Line ke rumah besar yang tak jauh dari sana. Namun tiba-tiba saja pintu itu tertutup dan terkunci dari luar. Ternyata penyembah si Creeper itu sengaja menjebak mereka di rumah tersebut untuk persembahan yang mereka berikan kepada dewa yang dia sembah. Michael's dead.
that and you won't. Game you're playing here because you can stop the show and Awalnya mereka menuduh kalau ini adalah rencana Jack, namun Jack sendiri tidak tahu apa-apa. Dia hanya bekerja untuk Giselle dan Manila sebagai supir untuk mengantarkan mereka. Lalu terjadilah perselisihan di antara mereka yang hampir baku hantam. Suara tembakan Jack mengganggu konsentrasi si Creeper. Lalu Cass tersadar bahwa ini semua jebakan dari Creeper. Tapi mereka tidak percaya apa yang Cass katakan. Mereka menganggap Creeper hanyalah sebuah cerita dongeng. Dengan kondisi keadaan mereka sekarang, bukan saatnya untuk berselisih. Mereka harus bersatu menjadi satu tim untuk mencari jalan keluar. Lalu tiba-tiba terdengar suara pintu seperti ada yang ingin membukanya. Mereka semua berlari ke lantai atas. Mereka dikagetkan dengan tubuh seseorang yang hancur tergantung. Dan ternyata itu mayatnya Sam. Tak lama kemudian, akhirnya si Creeper menampakkan diri di hadapan mereka. Jack yang kebetulan memegang pistol menembak si Creeper itu. Itu hanya sia-sia, walaupun tubuh Creeper bisa tertembus peluru, tapi itu tidak membuat dia mati. Lalu si Creeper mengeluarkan suara bising yang membuat telinga mereka sakit. Tangan si Creeper yang terkena hantaman kampak dan tertembak bisa diganti dengan menggunakan tangan orang lain. Di waktu yang bersamaan, Line yang masih terikat, untung saja si Creeper ada on, lupa meninggalkan pisau di sebelah Line. Line berusaha untuk menggesek-gesekkan pisau itu dengan perlahan, tali itu pun terbuka. Dan kini Line harus mencari jalan keluar. Line melihat di meja ada beberapa senjata tajam yang mungkin nanti bisa digunakan untuk melawan si Creeper. Sementara Carrie terpisah sendirian dengan mereka, Carrie berhasil membuka pintu kamar dan bersembunyi di sana. Tapi sayang sekali keberadaannya diketahui oleh Creeper. Agar suasana tidak terlalu tegang, si Creeper memutarkan musik dari piringan hitam. Di saat mereka sedang bersembunyi di salah satu ruangan, namun dari atap mereka mendengar ada suara langkah kaki seseorang. Itu ternyata Line yang berhasil kabur dari ruang bawah tanah. Mereka pun kembali mencari jalan keluar. Di satu ruangan, Jamie yang bermaksud mau mengambil HP-nya yang terjatuh. Sial sekali, Jamie malah menginjak ranjau kaki. Line berkata, dengan keadaan mereka yang sudah terjebak, tidak ada cara lain lagi. Mereka harus melawan dan membunuh si Creeper. Di sini mereka membuat jebakan agar nantinya mereka dengan mudah bisa membunuhnya. Mereka bersembunyi memasuki yang banyak sesajen, seperti suatu tempat sesembahan ritual. Seketika Line berhalusinasi kembali. Dia diperlihatkan ke suatu tempat di mana dia dikelilingi orang-orang berjubah hitam. Dan tak lama kemudian, Creeper datang menghampirinya. Sembari menikmati musik klasik, si Creeper menikmati otaknya Carrie. Sampai sini Line tersadar bahwa dirinya lah yang diinginkan si Creeper. Line juga mengatakan pada Cass bahwa saat ini dia sedang hamil dan Creeper mengincar bayi yang ada dalam kandungan Line. Kabar bahagia di saat yang tidak tepat. Chase, I'm pregnant. It wants what I've got.
I will marry you. Dengan pisau yang dipegang Lain dari si Creeper, Lain tahu apa yang harus dilakukan. Mereka berpencar dan mulai berencana untuk menjebak Creeper. Sayang sekali Jamie harus tewas saat melawan si Creeper. Jack yang masih bertahan mampu melawan si Creeper. Lalu Lain yang sudah berdiri di hadapan si Creeper, Lain berpura-pura menyerahkan dirinya kepada si Creeper. Lain mencoba mengulur waktu dan membawa Creeper keluar. Sementara itu Jack dan Cass naik ke atas rumah. Ternyata bayi yang ada dalam tubuh Lain bisa membuat hidup Creeper abadi. Itulah mengapa si Creeper mengincar Lain yang sedang hamil. Dan di saat si Creeper sedang lengah, Lain menusukkan senjata itu ke kepalanya. Di samping itu, Cass dan Jack masih berusaha melepaskan tombak yang ada di atas rumah itu. Lain juga berhasil membuat si Creeper menjadi buta karena terkena lemparan bintang yang dibuat dari tulang. Dan di waktu yang tepat pula, Jack dan Cass berhasil menombak si Creeper dari atas rumah. Namun tak lama kemudian ratusan atau bahkan ribuan burung gagak yang dipimpin gagak putih datang menyerbu. Jack yang berada di atas itu bersama Cass harus terperosok jatuh dan akhirnya Jack tewas. Sementara burung gagak itu mengerumuni tubuh Creeper dan membawa tubuh Creeper yang sudah mati. Dan setelah polisi datang, mata Lain berubah menjadi hitam pekat. Dan di akhir film, burung gagak putih dan lainnya menghidupkan kembali si Creeper. Film pun selesai. Oke seluruh, jadi seperti itu ya alur cerita film ini. Thank you udah nonton dan ngikutin alurnya. Next Mamang akan ngalur lagi di alur horor yang lebih horor lagi. Mamang pamit, ciao.